Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العلي العظيم. Para kaum muslimin rahimakumullah, langkah yang pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini rahmat, nikmat serta karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala belum pernah berhenti dari kehidupan kita. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tertidur lagi, bahkan tidur itu pun sendiri nikmat Allah, belum pernah berhenti dari kehidupan kita. Kalau seandainya kita jadikan ranting-ranting kayu menjadi penanya, air laut menjadi tintanya, dedaunan-dedaunan menjadi kertasnya untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata Allah? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau seandainya kamu ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya. Oleh karena itu, kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salat beserta salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita doakan setiap saat, setiap waktu, 5 kali sehari semalam kita doakan beliau, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para kaum muslimin rahimakumullah, untuk mengawali tausiah pendek kita pada kali ini, marilah kita angkat tema tausiah kita, penyakit jasmani di dalam manusia serta penyakit rohani. Para kaum muslimin rahimakumullah, kesehatan adalah modal utama bagi kita hidup di atas dunia ini. Kita hanya bisa beraktivitas, melakukan berbagai bentuk kegiatan oleh karena kita memiliki sesuatu yang bernama sehat. Kecenderungan kita para kaum muslimin rahimakumullah baru merasakan pentingnya suatu nikmat kalau dia sudah berkurang dari diri kita, atau bahkan hilang sama sekali dari diri kita. Kita baru merasakan pentingnya nikmat gigi kalau kita sedang sakit gigi. Kita baru merasakan pentingnya nikmat mata kalau kita sudah diserang oleh yang namanya penyakit buta. Kita baru merasakan pentingnya nikmat telinga kalau kita sudah diserang oleh penyakit yang bernama tuli. Akan tetapi selagi dia masih baik-baik saja, selagi dia masih normal, terkadang kita kurang memeliharanya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini kata Allah dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. Kalau kamu manusia, jikalau seandainya kamu pandai bersyukur, kata Allah, dalam artian menjaga dan memelihara nikmat yang telah aku berikan kepadamu, akan aku tambah nikmat itu kepadamu, kata Allah. Akan tetapi sebaliknya, jikalau seandainya kamu ingkari nikmatku, kata Allah, tidak pandai kamu jaga dan kamu pelihara nikmat yang telah aku berikan kepadamu, awas, azabku itu pedih adanya.
Begitulah para kaum muslimin, kesehatan menjadi modal utama. Kita melaksanakan ibadah salat, setelah itu kita pergi mencari rezeki untuk anak, istri, cucu kita. Setelah itu kita melaksanakan salat, melaksanakan qiyamul lail, tahajud, berdoa kepada Allah. Bahkan jihad sekalipun hanya bisa kita lakukan oleh karena kita memiliki sesuatu yang bernama sehat. Nah, para kaum muslimin, lawan dari sehat ini adalah sakit. Manusia terdiri dari dua elemen pokok. Yang pertama jasmani, sedangkan yang kedua rohani. Terkadang kita kehilangan keseimbangan para kaum muslimin. Betapa sibuk kita mengurus jasmani kita. Satu hari 3 kali kita mandikan jasmani kita. Kita berikan pakaian yang bagus. Kita berikan parfum yang wangi. Kita berikan aksesoris yang mahal. Hanya karena untuk memperindah jasmani kita. Akan tetapi pernahkah kita berpikir untuk memperindah rohani kita? Kita hiasi dengan sikap sabar, dengan sikap ikhlas, dengan sikap tawaduk, rendah hati, tasamuh, lapang dada, dan sebagainya. Begitu pula halnya kalau seandainya kita berbicara tentang penyakit. Kita terlalu sibuk jika seandainya jasmani kita yang diserang penyakit. Akan tetapi, sesibuk itukah kita kalau rohani kita yang diserang penyakit? Al-Imam Al-Ghazali, para kaum muslimin, dalam bukunya membagi jenis penyakit ini ke dalam 2 macam. Yang pertama, penyakit yang pertama kata Imam Al-Ghazali adalah penyakit jasmani. Dan yang kedua adalah penyakit rohani. Apa perbedaan dari kedua jenis penyakit ini kata Imam Al-Ghazali? Yang pertama, perbedaan penyakit jasmani dan penyakit rohani kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama, penyakit jasmani banyak dokternya. Apalagi pada zaman sekarang ini dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, apapun jenis penyakit jasmani kita, ada dokternya. Kita contohkan, penyakit jasmani ada dokternya. Penyakit jantung ada dokternya, paru-paru ada dokternya, darah tinggi ada dokternya. Apapun jenis penyakit jasmani kita, ada dokternya. Akan tetapi, jika seandainya penyakit rohani kita, siapakah dokternya? Hanya agama dan kemauan yang kuat dari orang yang punya penyakit. Sulit sekarang ini para kaum muslimin kita bisa mencari dokter yang mampu menyembuhkan penyakit sombong. Sulit sekarang ini para kaum muslimin kita bisa mencari dokter yang mampu menyembuhkan penyakit bakhil, pelit, iri hati, dengki, dan sebagainya. Karena penyakit rohani hanya bisa disembuhkan oleh agama dan kemauan yang kuat dari orang yang punya penyakit melalui latihan-latihan riyadah setiap harinya. Ini yang pertama kata Imam Al-Ghazali, perbedaan penyakit jasmani dan penyakit rohani. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, perbedaannya adalah ini aneh. Anehnya gimana? Penyakit jasmani yang punya penyakit lebih tahu dari orang lain. Akan tetapi penyakit rohani kadangkala orang lain lebih tahu dari yang punya. Ini aneh. Kita diserang oleh penyakit jantung umpamanya, lalu datang teman kita ke rumah kita, lalu mengkagetkan kita, akhirnya kita jantungan bahkan mati karena orang lain tidak tahu tentang penyakit yang kita derita. Akan tetapi kalau seandainya penyakit rohani yang sudah menyerang kita para kaum muslimin, kadangkala orang lain lebih tahu dari yang punya. Kita diserang oleh penyakit sombong, kita anggap wajar saja. Kita diserang oleh penyakit bakhil, pelit, kita anggap wajar saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal orang lain sudah tahu kalau kita ini, nih orangnya sombong ini, nih orangnya pelit ini. Akan tetapi kita merasa baik-baik saja, seolah tidak terjadi apa-apa di dalam diri kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seringkali bertanya ketika berkumpul dengan para sahabat. Apa pertanyaan Umar kepada para sahabat? Hei kalian, lihat saya ada tanda sombong atau tidak? Hei kalian, lihat saya ada tanda-tanda kikir atau tidak? Hei kalian, lihat saya ada tanda-tanda kekafiran atau tidak? Jikalau orang lain memberitahu beliau, senang beliau bukan main, bahkan tidak jarang yang mengasih tahu, dikasih hadiah oleh beliau. Inilah perbedaannya kita dengan Sayyidina Umar, para kaum muslimin.
Kita jangankan untuk bertanya, mengintrospeksi diri kita terhadap kelemahan kita kepada orang lain, diberitahu saja oleh orang lain terkadang kita salah terima. Ini penyakit batin, penyakit jasmani dan penyakit rohani, perbedaan menurut Imam Al-Ghazali yang kedua. Yang ketiga ataupun yang terakhir ini para kaum muslimin, dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali, perbedaan tentang penyakit jasmani dengan penyakit rohani. Ini dahsyat. Sehebat-hebatnya penyakit jasmani, dia hanya menyerang dunia saja. Akan tetapi kalau seandainya penyakit rohani yang sudah menyerang kita, celaka dunia, hancurlah akhirat. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Contoh, kita diserang oleh penyakit kanker, mati. Akibatnya hanya dunia saja, tidak berakibat kepada akhirat. Paru-paru mati, darah tinggi mati, liver mati, stroke mati, tidak berakibat kepada akhirat. Maksudnya nanti para kaum muslimin, tidak mungkin kita ditanya oleh malaikat, "Hai bapak, kenapa masuk dalam neraka? Tumor pak?" Tidak. "Hai bapak, kenapa masuk bapak ke dalam neraka? Penyakit kanker pak?" Tidak. Justru yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka adalah penyakit rohani. Oleh karena itu kata Imam Al-Ghazali, kalau seandainya penyakit rohani yang sudah menyerang kita, celakalah dunia, hancurlah akhirat. Sebagai contoh, kita diserang oleh penyakit sombong. Di dunia, kita dikucilkan di dalam pergaulan. Di akhirat, juga jelaslah tempatnya. Kita diserang oleh penyakit bakhil. Di dunia, siapa yang mau berteman dengan orang yang pelit. Dan di akhirat, juga jelaslah tempatnya. Iri, hasud, dengki, dan sebagainya, menggerogoti amal sendiri yang kata orang istilahkan sekarang SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Di akhirat juga jelaslah tempatnya. Oleh karena itu para kaum muslimin rahimakumullah, kadangkala kita sering berbangga dengan keindahan jasmani kita. Kita pamerkan kepada teman-teman kita. Kita punya jam tangan yang bagus, kita pamerkan kepada teman kita. Kita punya pakaian yang bagus, kita pamerkan kepada teman kita. Akan tetapi rohani kita sakit, rohani kita merana, rohani kita kering kerontang. Nyaris kita tidak pernah memberikan perhatian kepada rohani kita. Al-Imam Al-Ghazali juga menyampaikan, heran saya kalau seandainya penyakit jasmani yang sudah menyerang manusia, manusia cepat pergi ke puskesmas, tidak ada uang, dipinjam ke sana kemari. Tidak bisa di puskesmas, kita bawa ke rumah sakit umum terdekat. Tidak bisa di rumah sakit umum terdekat, kita bawa ke rumah sakit umum internasional. Hanya karena untuk mengobati penyakit jasmani kita. Akan tetapi, jikalau seandainya penyakit rohani yang sudah menyerang kita, nyaris manusia tenang-tenang saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal kalau seandainya penyakit rohani sudah menyerang kita, celakalah dunia, hancurlah akhirat. Para kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, inilah nuansa dunia sebagai bahan keseimbangan bagi kita untuk mencari bekal perjalanan hidup menuju kehidupan yang lebih kekal abadi, yaitunya kampung akhirat kelak. Oleh karena itu, keindahan jasmani yang berpadu dengan keindahan rohani, inilah dambaan kita bersama untuk menjalani kehidupan di atas dunia ini. Sebagai kesimpulan para kaum muslimin rahimakumullah, dunia ini adalah ibarat sebuah lautan yang luas, sedangkan kita adalah kapal yang berlayar di dalamnya. Andaikan muatan kapal kita adalah iman dan takwa, niscaya kita akan selamat dari pulau yang bernama dunia. Akan tetapi jikalau seandainya muatan kapal kita bukan iman dan takwa, akan tetapi suatu hal yang Allah benci terus kita kerjakan, sesuatu hal yang Allah perintahkan tidak kita kerjakan, kita hiasi rohani kita diliputi oleh penyakit-penyakit jahat seperti hasud, iri hati, dengki dan sebagainya, niscaya kita tidak akan selamat dari pulau yang bernama dunia. Oleh karena itu, mari kita sandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan kita bersandar kepada manusia. Suatu saat manusia pasti akan mati. Jikalau seandainya kita bersandar kepada tembok yang kokoh, suatu saat dia akan runtuh. Jikalau seandainya kita bersandar kepada orang yang tinggi jabatan, suatu saat dia akan turun dari jabatannya.
Akan tetapi jikalau seandainya kita bersandar kepada Allah, hayyun la yamut, Dia yang maha hidup dan tidak akan pernah mati buat selamanya. Demikianlah tausiah singkat ini. Semoga bermanfaat dan sebagai bahan renungan bagi kita bersama. Terima kasih dan banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.